Halo guys, kembali lagi bersama saya Andres Christian di channel Main Arts Kreatif. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Augmented Reality Interface for Pedestrian Vehicle Interaction and Online Study. Oke, eh, pertama-tama jurnal ini tuh membahas bagaimana AR digunakan sebagai antarmuka komunikasi antara kendaraan dan pejalan kaki, khususnya dalam konteks kendaraan otomatis. Dan jurnal ini mampu meningkatkan komunikasi dan keamanan di era kendaraan otomatis. Oke, selanjutnya pada latar belakang tantangan dan tantangan interaksi pejalan kaki dan kendaraan otomatis. Yang pertama, ada perkembangan kendaraan otomatis yang dimana industri otomotif mengalami perubahan pesat dan kemunculan kendaraan tanpa awak atau self-driving menjanjikan transformasi mobilitas atau yang bisa dikenal saat ini yaitu autopilot seperti kendaraan Tesla atau bahkan mobil listrik pada umumnya yang saat ini sedang gencar di dunia yang modern ini. Oke, yang kedua ini hilangnya komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi alami yang diantaranya kontak mata dan bisa dikenali oleh gestur antara pejalan kaki dan pengemudi hilang pada kendaraan otomatis tanpa pengemudi. Yang ketiga, ada risiko dan ketidakpastian pejalan kaki. Ini menjadi indikator bahwa ketiadaan isyarat nonverbal menyebabkan kebingungan, meningkatkan risiko pejalan kaki yang tidak dapat memahami niat kendaraan otomatis. Nah, selanjutnya pada definisi dan teknologi riset seperti yang kita ketahui, AR itu merupakan teknologi yang melapisi informasi digital seperti gambar, video, model 3D ke pandangan dunia nyata. Ya, ini tentu bisa menciptakan versi lingkungan yang dimodifikasi atau ditingkatkan secara real time. Dan AR sendiri itu bisa digunakan sebagai antarmuka komunikasi visual yang bisa diusulkan sebagai metode komunikasi baru dalam lalu lintas untuk interaksi berjalan kaki ataupun kendaraan. Ini bisa memungkinkan sinyal niat kendaraan disampaikan secara individual kepada pejalan kaki. Dan di sini ada konsep EHMI yang dimana EHMI itu sendiri merupakan external human machine interface yang dapat menjembatani kesenjangan komunikasi antara kendaraan otomatis dan pengguna jalan eksternal. Ini dapat menyampaikan maksud kendaraan melalui berbagai bentuk visual. Dan kesimpulannya adalah AR digunakan sebagai media menyampaikan atau penyampaian niat kendaraan kepada pejalan kaki dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Dan ini tentu saja bukan sebagai hiburan. Nah, di dalam permasalahan riset, yang pertama itu ada kurangnya kejelasan niat kendaraan, yang dimana kendaraan otonom kurang transparan dalam isyarat, dan ini tentu dapat menyulitkan pejalan kaki untuk memprediksi gerakan kendaraan. Contohnya seperti pada saat berhenti atau melaju, dan ini bisa meningkatkan risiko salah tafsir. Kemudian rendahnya kepercayaan pejalan kaki. Dari beragamnya desain, EHMI menyebabkan kebingungan, mengurangi keyakinan pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman, bahkan saat ada sinyal. Yang ketiga ada potensi kecelakaan lalu lintas. Miskomunikasi atau sinyal tidak jelas memicu situasi berbahaya. Desain antarmuka yang buruk dapat dianggap menakutkan atau menghalangi. Oh ya, ini sepertinya ada yang kepotong sebentar. Ini bagian mana ya?
risetnya ada yang kepotong ini di bagian permasalahan riset. Kita buka ini. Permasalahan riset. Nah, ini. Oh, ini nggak bisa. Nah, oke. Selanjutkan potensi kecelakaan lalu lintas, yaitu miskomunikasi atau sinyal tidak jelas memicu situasi berbahaya. Desain antarmuka yang buruk dapat dianggap menakutkan atau menghalangi pandangan. Nah, ini pejalan kaki memerlukan kepastian visual yang jelas sebelum mengambil keputusan untuk menyeberang jalan. Nah, selanjutnya pada metode pemecahan masalah, di sini ada metode eksperimen kuantitatif, yang artinya pendekatan riset ini perlu pengujian hubungan antara sebab dan akibat, antara variabel dependen dan independen melalui manipulasi terkontrol, melibatkan perlakuan dan kelompok kontrol. Di sini juga ada survei online yang mengumpulkan data dan responden secara digital, misalnya Qualtrics XM memungkinkan partisipasi skala besar 992 responden dari 5 negara untuk evaluasi antarmuka AR. Yang kemudian ada evaluasi persepsi pengguna, menilai pengalaman pengguna terhadap antarmuka, intuitif, daya tarik, kegunaan, kepuasan, dan analisis tematik komentar pengguna memberikan wawasan kualitatif. Mengapa simulasi visual perlu dilakukan? Ini secara pasti tujuannya untuk evaluasi desain antarmuka AR, yang tentunya ini lebih aman dan efisien untuk menguji konsep dalam lingkungan terkontrol sebelum implementasi di dunia nyata. Dan selanjutnya ada variasi desain antarmuka AR. Jadi antarmuka AR dirancang untuk membantu pejalan kaki menavigasi lalu lintas dengan aman, terutama saat berinteraksi dengan kendaraan otomatis. Dan konsep desain utamanya yaitu ada simbol visual, yang dimana ini menggunakan atau melibatkan icon dan tanda lalu lintas yang familiar seperti zebra cross, lampu lalu lintas, dan sebagainya. Yang dimana di sini juga ada warna dan animasi. Merah artinya tidak aman dan hijau untuk aman menyeberang. Terbukti sangat intuitif. Kemudian ada jalur aman menyeberang. Ya, ini fokus pada kejelasan pesan untuk mendukung keputusan pejalan kaki yang akurat. Di mana desain AR menggabungkan elemen lalu lintas tradisional dan antarmuka headlock dengan yang sangat disukai dan mudah dipahami oleh pengguna. Di sini ada kondisi non-yield yang bisa digambarkan, yaitu gambar merah dan yielding warna hijau. Contoh desain AR seperti augmented zebra cross atau virtual fence yang mengomunikasikan situasi aman atau tidak aman untuk menyeberang. Selanjutnya, untuk hasil dan temuan utama, yang pertama meningkatkan rasa aman. Antarmuka AR yang jelas dapat diandalkan meningkatkan persepsi keamanan pengguna jalan, terutama pada pejalan kaki dalam interaksi dengan kendaraan otomatis. Kemudian AR sederhana lebih efektif. Desain AR mengadopsi elemen lalu lintas tradisional atau tampilan head-up sederhana dinilai paling intuitif dan meyakinkan. Yang ketiga, ini bisa membingungkan. Kenapa? Karena antarmuka AR yang terlalu kompleks atau tidak dikenal seperti phantom car justru dinilai berbahaya dan membingungkan. Oke, di sini ada data-datanya. Ini tidak jelas ya, karena ini saya ngambil datanya dari jurnal.
Oke, nanti datanya bisa Anda unduh di deskripsi. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, selanjutnya pengembangan riset lebih lanjut. Yang pertama ada uji lapangan, yang dimana peningkatan validitas ekologis dari simulasi ke pengujian nyata. Kedua, interaksi langsung antara pejalan kaki dengan kendaraan otonom mendekat. Yang ketiga, variabel kompleks dapat memahami perilaku pengguna dalam lintas rumit. Dan di sini ada studi lintas budaya. Yang pertama adalah cakupan geografis luas, yang dimana perluasan ini menggabungkan budaya yang beragam. Yang kedua ada perbedaan persepsi, memastikan penerimaan AR secara global. Yang ketiga, desain adaptif, mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian desain. Yang ketiga, integrasi dengan AI kendaraan. Yang pertama, komunikasi transparan, AI untuk niat kendaraan otonom ke pejalan kaki. Yang kedua, pengambilan keputusan cerdas, yaitu informasi AR bisa diterima secara real time dari AI dan sensor. Yang ketiga ada personalisasi, yang dimana ada customisasi antarmuka AR oleh AI adaptif. Ini ada implementasi, yang dimana AR untuk transportasi cerdas di kota pintar. Nah, AR sendiri itu menjadi standar komunikasi baru yang transparan dan individual antara kendaraan otomatis dan pejalan kaki, yang tentunya menjadi esensial dalam ekosistem kota pintar. Visi dalam kota pintar ini ya, pertama transformasi urban dan peningkatan kualitas hidup dan pemanfaatan TIC untuk efisiensi kota. Contohnya seperti Jakarta Smart City. Ya, di sini ada preferensi antarmuka AR, yang dimana ada 72% memilih antarmuka yang dipetakan ke jalan, 52% menyukai antarmuka dengan teks, 51% memilih antarmuka headlock atau mengikuti pandangan, dan yang terakhir ada 62% ingin customisasi antarmuka AR. Dan di sini ada perubahan pada kendaraan otomatis. Yang pertama, terjadi perubahan antara mobil self-driving, akurasi dan efisiensi tinggi. Yang kedua, ada uji coba global dengan hasil menjanjikan. Merevolusi transportasi masa depan, yang dimana ini bisa menjadi acuan atau pedoman yang bisa kita bayangkan bahwa di masa depan ada transportasi atau kendaraan yang dapat dijalankan tanpa kita kendalikan. Nah, pada kesimpulannya, AR merupakan solusi transformatif untuk tantangan komunikasi dalam ekosistem transportasi modern. Yang pertama, AR meningkatkan komunikasi secara signifikan, memperkuat keterlibatan pengguna, secara efektif memecahkan masalah komunikasi. Satu ke banyak masalah, yang diantaranya ada kendaraan otonom dan pejalan kaki. Desain ini dari sini memperkuat keterlibatan pengguna secara ini potong ya. Oke, selanjutnya ada desain berpusat pada pengguna. Antarmuka AR yang sukses mengintegrasikan elemen desain tradisional, memanfaatkan teks dan memprioritaskan kebutuhan pengguna untuk kejelasan dan penerimaan yang maksimal. Yang terakhir ada penelitian empiris lanjut, yang dimana studi dunia nyata lanjutan sangat krusial untuk validitas ekologis serta pemahaman dalam mengenai perilaku pengguna. Dan ini bisa menjadi isu inklusivitas teknologi AR. Dan yang terakhir, saya mendapatkan referensi dari Cebon Augmented Reality Interface for Pedestrian Vehicle. Ini DOI-nya bisa Anda baca dari jurnal tersebut. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tetap semangat. Terima kasih.